Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bangkit berdiri, kita awali perayaan Ekaristi Kudus dengan lagu pembuka Mada Bakti 160. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi elang dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia, dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi elang dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia, dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-12. Dan melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diajak oleh Tuhan untuk semakin memasuki bahtera kehidupan duniawi yang Tuhan serahkan kepada kita, di mana Dia mengatakan, marilah kita bertolak lebih dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Sadar sepenuhnya Bapak Ibu Saudara terkasih, mengarungi samudra lautan yang luas, tentu kita akan mengalami banyak tantangan, banyak hambatan, gelombang kehidupan turun naik. Kita akan diterpah oleh angin taufan dan gelombang yang dahsyat. Tetapi kita diajak
Sebagaimana kita nyanyikan dalam lagu pembukaan, kita bagaikan kelana menyusur cakrawala menuju ke langit surga yang penuh pengharapan. Asal kita tetap bersatu sepenuhnya dengan Tuhan dan menyadari kehadirannya dalam seluruh kehidupan, karena tidak ada manusia yang perjuangkan kehidupan di tengah dunia ini tanpa tantangan dan hambatan. Tapi dalam Tuhan, kuasanya akan semakin nyata kalau kita setia dan taat membuka hati kita kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari di depan Allah kita semakin bersatu dengannya, mohon pengampunan atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mensyukuri segala rahmat berkat-Nya, terlebih rahmat ulang tahun yang boleh dirayakan oleh keluarga bagi anak terkasih Fransiskus Teddy Pandi yang diperkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 22 kemarin, persis dianugerahi hidup 52 tahun. Serta tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan semua yang mendampinginya. Serta senantiasa membawa dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang, utamanya Bapak Yosef Ruby Fonea. Kita hening sejenak. Mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunannya dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam diri Putra-Mu Engkau selalu menyertai kami dan membebaskan kami dari setiap bahaya yang mengancam. Semoga sabda dan kehadirannya membebaskan kami dari keraguan-raguan bahwa Engkau selalu menguatkan iman kami. Dan dengan demikian kami senantiasa semakin mensyukuri rahmat yang boleh kami alami dalam setiap langkah kehidupan. Terlebih rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara kami Franciscus Teddy Pandi yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahun yang ke-52 pada tanggal 22 Juni 2024. Semoga dengan bertambahnya usia bagi saudara kami ini, dia semakin teguh kuat dan semakin buka hatinya untuk semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu, rasa damai dan bahagia sukses dalam seluruh kehidupan bersama seluruh keluarga senantiasa menjadi bagian kehidupannya, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah bersama dengan mereka yang mendampinginya. Semoga mereka boleh mendapatkan kekuatan penyembuhan. Terlebih ya Tuhan, Kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Bapak Yosef Ruby Ponea yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga pada tanggal 15 Maret 2024. Semoga dia kebukakan pintu surga untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ayub. Dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub, katanya, "Siapa yang telah membendung laut dengan pintu, ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya, ketika aku menatapkan batasnya dan memasang palang serta pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang dan jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan karya-karyanya yang ajaib di tempat yang dalam. Bersyukurlah
bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang laut. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Maka dalam kesesakannya berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombang laut pun tenang. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak,
lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamulah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak ada kehidupan tanpa tantangan dan persoalan hidup di tengah dunia pengembaraan kita ini. Dalam kitab suci, dua situasi dan keadaan yang digambarkan untuk masuk dalam situasi kehidupan kita mengarungi perjalanan hidup kita di tengah dunia ini, yaitu padang gurun yang digambarkan sebagai tempat yang gersang, ganas dengan binatang buas, dan sungguh menjadi kering. Dan pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, baik dari bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil, kita diperhadapkan kehidupan kita ibarat seperti pelaut berada di atas perahu, masuk dalam kedalaman lautan yang luas untuk mengarungi kehidupan kita. Hidup kita adalah pengembaraan kelana untuk menuju kepada kebahagiaan tentunya. Dari apa yang digambarkan dalam bacaan, menjalani kehidupan ibaratnya kita seperti pelaut di dalam perahu yang sedang berlayar mengarungi lautan luas. Tak jarang kita akan berhadapan dengan ombak, badai atau angin taufan dunia. Dalam arti lain, tantangan atau pergumulan ini sebelum mencapai tujuan atau akhir perjalanan hidup kita. Di dalam sastra Yahudi dan Perjanjian Lama, badai laut menggambarkan kegelapan dan bencana, kekacauan perairan yang mengamuk, guncangan dan hidup bergelora. Laut adalah tempat yang berbahaya dan bergolak, dan ini kiasan untuk menggambarkan jiwa kita manusia yang berdosa, yang tidak tenang dan terus gelisah karena kurang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, itulah yang kita rasakan, kita dengarkan dari bacaan ini. Pertanyaannya ialah, bagi kita yang hadir pada kesempatan ini, apakah kita sungguh pernah mengalami pergolakan kehidupan yang sungguh dahsyat, bahkan membuat kita menjadi putus asa, frustrasi, dan sepertinya tidak mau lagi melakukan sesuatu. Maka dari gambaran yang ada, yang kita lihat, kita dengarkan dalam bacaan ini, dan kita lalu kita renungkan, kalau kita boleh membaca bacaan pada hari ini 2-3 kali, maka kita akan semakin masuk dalam permenungan terus menerus untuk sungguh mengajak kita
merenungkan beberapa hal. Yang pertama, Yesus bersama dengan para murid yang ada di atas satu perahu yang sama. Kemudian situasi masuk di dalam kehidupan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, gelombang kehidupan pasang surut, seringkali diterpa oleh angin taufan, gelombang, sehingga kita bisa saja tenggelam dan seterusnya. Namun dalam seluruh situasi itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, justru kita akan menemukan kekuatan kalau kita sungguh membuka hati kita dan selalu percaya dan yakin. Pengalaman-pengalaman para murid, utama dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, kenapa hatinya sepertinya tidak terlalu yakin kepada Yesus. Padahal kalau kita membaca seluruh bacaan sepanjang minggu ini, paling tidak sudah 2 minggu, utamanya dalam minggu-minggu terakhir ini, dalam hari-hari terakhir di minggu ini, bahwa para murid semakin mengalami bagaimana Yesus itu membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, memberikan kekuatan kepada mereka, dan mengakui bahwa dia ini adalah Tuhan atau Nabi yang sungguh-sungguh diharapkan. Tetapi pada saat semakin masuk di dalam gelombang kehidupan yang semakin dahsyat, justru mereka meragukan siapakah dia ini. Lalu mulai bertanya, kenapa engkau tidak peduli? Dalam banyak hal Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat kita terbentur pada persoalan yang paling berat, maka kita tidak mampu untuk melihat lagi di dalam diri kita, tetapi kita lebih melemparkannya kepada orang lain dan mempersalahkan orang lain dalam seluruh kehidupan. Bahkan yang kita persalahkan sendiri adalah Tuhan. Kenapa engkau Tuhan tidak peduli kepada saya? Tapi Tuhan Yesus dengan hati tenang mengatakan, kenapa engkau tidak percaya? Lalu di manakah kita bisa menemukan hal itu? Tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih selain kita berseru kepada Tuhan dan datang kepadanya, dan di dalam keheninganlah, menurut pengalaman saya, kita boleh menemukan hal itu. Dan kalau kita berani masuk dalam kedalaman kehidupan kita yang paling berat dan mampu melihat di sana bahwa sebenarnya hal ini terjadi bukan karena orang lain, bukan hanya karena situasi saja, tetapi saya juga dengan setitik hal yang paling kecil saja membuka hati saya untuk membuat diri saya menjadi seperti ini. Gereja selalu menawarkan yang namanya sarana rohani. Banyak orang menemukan kekuatan di sana. Banyak yang menseringkan pengalaman-pengalaman kehidupan, pastor, seandainya dari saya hal ini saya tidak bisa mampu melakukannya. Tetapi saya percaya Tuhan tidak buta, Tuhan tidak diam, tetapi Dia selalu hadir dan memberikan kekuatan kepada saya. Tetapi jangan kita berharap Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kalau hal itu kita tidak pernah sadari dalam seluruh kehidupan, sepanjang hari kita lalui dengan segala kesibukan-kesibukan kita, lalu kita akan semakin mempersalahkan. Istri mempersalahkan suaminya, suami mempersalahkan istrinya, dan anak-anak mempersalahkan orang tuanya dalam kebersamaan. Kenapa? Karena tidak ada waktu sejenak saja untuk boleh hening di hadapan Allah, untuk boleh merenungkan perjalanan hidup sepanjang hari ini. Apa yang anak-anak kita buat sejak dia meninggalkan rumah dan dia pulang entah jam berapa. Pada saat seorang bapak meninggalkan rumah dan kembali ke rumah, kembali berkumpul bersama dengan istri, adakah waktu kita gunakan untuk, ayo papa, mari kita duduk bersama, anak-anak panggil dan kita berdoa sejenak, lalu kita antar apa yang kita buat sepanjang hari itu. Kalau hanya mau mengandalkan mujizat saja dari Tuhan,
Saya kira sulit Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Renungkanlah sejenak sabda Tuhan pada saat itu. Dan carilah di mana sebenarnya titik kelemahan sehingga hal itu terjadi dalam diri kita, dalam keluarga kita. Terlebih Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita sudah mulai tidak menghiraukan lagi persatuan sepenuhnya dengan Allah dalam diri Yesus Kristus sebagai Sang Penyelamat kita, lalu kita mengabaikan hal itu. Satu hari Minggu kita lewatkan dalam kehidupan ini. Minggu depan kita akan mengatakan, dan ada pasti alasan yang jauh lebih kuat untuk mengatakan, hari ini saya tidak bisa pergi ke gereja karena ini dan itu. Dan minggu berikutnya akan seperti itu, akan semakin ada alasan yang lebih kuat untuk kita bisa bertanggungjawabkan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan semakin terseret ke dalam gelombang kehidupan yang paling dahsyat, dan kita semakin tidak bertahan untuk itu. Akhirnya kita menjadi murtad. Tuhan yang saya cari dalam gereja Katolik bukanlah Tuhan yang dekat dan membantu. Maka mungkin kita akan pergi teriak-teriak untuk boleh menyapa Tuhan dalam kehidupan. Padahal sebenarnya dalam keheningan saja, di depan sakramen Maha Kudus, di depan salib, di depan patung Bunda Maria, bukan itu penyembahan kita, tetapi kita menghadirkan Dia pada situasi yang paling berat. Lalu apakah kita mampu dan bisa memandang salib Tuhan Yesus untuk menyerahkan seluruh hidupnya? Demikianlah pergolakan kehidupan. Dan di sanalah saya selalu mengatakan, kita menelanjangi diri kita sepenuhnya di depan Tuhan, lalu kita berserah diri seperti Dia mengatakan, bukan kehendakku tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita kembali merenungkan perjalanan hidup kita sampai pada saat ini. Jangan sampai kita meragukan Tuhan yang kita yakini dan kita percayai. Kalaupun toh terbersut dalam pikiran dan hati kita, mungkin saja dibentuk ataukah dibuat oleh situasi dan keadaan. Tetapi janganlah kita mempersalahkan situasi dan keadaan. Para murid bersama dengan Yesus berada di atas satu perahu dan berada pada gelombang laut yang sama. Ada yang punya keyakinan yang cukup tegar, kuat. Tetapi ada yang sungguh ragu-ragu, dan semakin ragu-ragu semakin takut. Saya kira hal itu kita tidak mau. Maka bangunlah keyakinan, kepercayaan, kesetiaan dan ketaatan untuk semakin berusaha untuk bersatu sepenuhnya dengan Tuhan seperti yang digambarkan dalam bacaan kedua. Karena ketaatan satu orang, yaitu manusia Yesus, maka kita pun akan tetap bersatu dengan Allah sebagai Bapa kita, dan kita menyebut diri kita sungguh sebagai seorang yang hidup baru, karena hidup baru itu sudah datang dan kita telah menerimanya. Keselamatan itu sudah ada dalam diri kita dan kita percayakan hal itu. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya dalam seluruh kehidupan. Apakah kita mau meluangkan waktu untuk sungguh-sungguh tetap datang kepada Tuhan walaupun banyak tugas dan tanggung jawab harian kita yang harus kita perjuangkan. Tetap dalam setiap langkah kehidupan, dalam setiap tutur kata, dalam setiap tindakan yang kita buat, apakah kita tetap mengingat bahwa Tuhan yang ikut campur tangan, atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Akhirnya kalau hal itu tidak kesampaian, lalu yang terjadi adalah rasa kecewa, bahkan marah, dan akhirnya kita mempersalahkan orang lain, bahkan bukan orang lain saja tetapi bahkan Tuhan sendiri. Kalau kita mau supaya keteduhan itu sungguh, maka sambutlah senantiasa Tuhan dalam diri. Terlebih lewat Ekaristi Kudus kita menyatakan itu, di mana kita menyatakan keimanan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepadaku, tetapi bersabdalah saja, dan mungkin sabdanya, kuatkan hatimu nak, aku tetap hadir. Dan itulah kekuatan dan obat. Maka kita melangkah lebih maju lagi untuk bersatu sepenuhnya dengan menyambutnya di dalam diri kita. Setelah kita menyambutnya, kita masukkan dalam mulut kita tubuh Kristus itu, lalu kita mulai resapkan dan turun
dalam diri kita dan menyatu dengan tubuh kita yang fana. Tetapi lewat itu kita akan diteguhkan dan dikuatkan untuk melanjutkan seluruh perjalanan 6 hari ke depan dan begitu terus menerus. Sehingga kekuatan iman kita akan semakin teduh, kuat dan kokoh untuk bertahan menghadapi seluruh gelombang kehidupan yang semakin berat. Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan mencoba renungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan meneraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Tuhan adalah terang dan perlindungan kita. Marilah kita mengungkapkan kepercayaan kita kepadanya dan mendoakan semua orang yang menjadi teman-teman kita di dalam perjalanan hidup ini. Marilah mengatakan kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi Gereja Yesus Kristus, ya Tuhan, semoga iman dan kasih gereja tidak guncang di tengah-tengah kesulitan dan keributan yang terjadi pada zaman ini. Marilah mengatakan kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi mereka yang imannya dicobai, serta mereka yang takut akan hari depan, ya Tuhan, semoga hati mereka Kau kuatkan, serta harapan mereka Kau segarkan. Marilah mengatakan kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi para pelaut dan nelayan, ya Tuhan, semoga mereka mengalami pelayaran yang tenang, serta penangkapan ikan yang menggembirakan. Bagi mereka yang sedang di perjalanan, semoga mereka mencapai tujuan perjalanan dengan selamat. Marilah mengatakan kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi keluarga bangsa-bangsa, ya Tuhan, semoga bangsa-bangsa hidup bersama dengan damai dan harmonis. Marilah mengatakan kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi umat Kristiani sendiri, khususnya umat paroki kita, ya Tuhan, semoga iman dan kepercayaan kami semua akan Yesus Kristus semakin kuat, dan semoga kasih-Nya menggerakkan hati kami, supaya kami pun mau hidup untuk melayani dan membahagiakan sesama. Marilah mengatakan kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih rahmat ulang tahun yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, secara khusus bagi saudara kami Fransiskus Teddy Pandi yang Kau perkenankan memberkati ulang tahunnya yang ke-52. Semua rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara kami ini semakin membuat dia kuat teguh, semakin sehat dan semangat dalam perjuangan hidup, serta sukses dan bahagia dalam seluruh kehidupan bersama seluruh keluarga, untuk semakin menyadari kehadiran dalam setiap langkah kehidupannya, mengarungi kehidupan yang Kau percayakan kepadanya. Marilah mengatakan kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, bersama dengan mereka yang mendampinginya. Semua berkat-Mu tetap mereka alami, walaupun seringkali yang sakit mengeluh. Tetapi dalam situasi seperti itu, kiranya Engkau menguatkan mereka dan tetap Kau sadarkan, sehingga kehadiran-Mu sungguh semakin menguatkan mereka untuk memperoleh kembali kekuatan kesehatan
bersama dengan orang yang setia mendampinginya. Marilah mengatakan kepadanya, Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus sebagai saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Bapak Victor Fenri Andi Bali yang telah Engkau panggil 28 hari yang lalu dari tengah-tengah keluarga, Bapak Yosef Ruby Ponea yang Engkau panggil 15 Maret 2024. Semua orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian berharap bahwa pada saat mereka sudah menikmati hidup abadi dalam kemuliaan, mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih Kau perkenankan memperjuangkan kehidupan di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sehingga dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah mengatakan kepadanya, Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan Allah kami tahu pasti bahwa Engkau mendengar permohonan kami. Peliharalah kami dalam kasih-Mu, dan dengan demikian hidup kami semakin terarah kepadamu, dan akhirnya kami boleh memperjuangkan hidup sepenuhnya sampai pada akhirnya untuk hidup bersamamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita.
Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas Yesus Kristus Putramu yang senantiasa menyertai dan melindungi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepat, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, dan Uskup Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang dari tempat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendiri. Engkau selalu mendampingi kami dalam diri Yesus Kristus Putramu yang rela menjadi santapan rohani bagi kami. Semoga berkat penyertaannya kami hidup sebagai manusia baru yang semakin mendekati keselamatan yang Kau janjikan dalam diri Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 22 dan 23 Juni 2024. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 15 dan 16 Juni 2024 sebesar Rp23.843.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp14.463.000. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki Lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Wendy dan Regina Amelia Jesral sebagai pengumuman ketiga, Daniel Tetan L dan Rizka Lisal sebagai pengumuman ketiga, Alexander Andri dan Stefani Febianti sebagai pengumuman kedua, Yosua Kenji Sutana dan Cecilia Tungaja sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Andalas. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Terima kasih tentunya atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Dan juga terima kasih secara khusus kepada mereka yang mengambil bagian secara khusus dalam perayaan pada kesempatan ini. Lektor pembaca pemazmur, Predikon pembaca komuni, PPA atau Namisenar, dirigen bersama organis dan kelompok Kor Credo, serta kolektan semua yang mengambil bagian. Bahkan itu semua yang hadir, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi yang juga senantiasa sudah mempersiapkan semuanya ini, membuat perayaan lebih sejuk, kita boleh jalani bersama. Saya kira itu yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah
membawa